Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM 19010104013 dari Prodi PGMIA semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Waktu, Perubahan, dan Kebudayaan. Nah, langsung saja pada pembahasan konsep waktu dan sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajara, artinya terjadi, sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, daun, bunga, serta buah. Nah, jadi kata sejarah itu suatu pertumbuhan atau kejadian, dan merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang dimana telah terjadi pada masa lampau yang dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan pada masa itu sendiri. Selanjutnya ada sejarah dalam arti negatif dan sejarah dalam arti positif. Sejarah dalam arti negatif itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah itu bukan mitos, sama-sama menceritakan masa lampau sejarah berbeda dengan mitos. Yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak dan spekulatif. Selanjutnya yang ketiga, sejarah bukan ilmu alam. Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia, human studies, yang kemudian dibagi menjadi 2, yaitu ilmu sosial dan ilmu alam. Yang keempat, sejarah itu bukan sastra. Perbedaan sejarah dan sastra paling tidak ada 4 hal yaitu cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada perubahan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal 2 macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Jadi, pengertian sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada tugas sejarah yang berkaitan dengan waktu. Tugas sejarah adalah membuka masa lampau umat manusia, mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Selanjutnya ada guna sejarah. Menurut Kweton Wijoyo, ada guna sejarah intrinsik dan guna sejarah ekstrinsik. Guna sejarah intrinsik yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Kalau dari guna sejarah ekstrinsik yaitu pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Sejarah dalam arti positif. Yang pertama, sejarah ilmu tentang manusia. Sejarah ini membicarakan manusia tetapi bukan cerita tentang masa lampau manusia secara keseluruhan. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu satu-satunya dan terencana. Yang keempat, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Sejarah yang membicarakan masyarakat dari segi waktu. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Itu ada 3. Yang pertama dilihat dari faktor internal, yaitu pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Inovasi merupakan suatu proses sosial dan budaya yang besar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya yang kedua, pertentangan atau konflik dalam masyarakat.
Nah, pertentangan dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Pertentangan individu terdapat nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal, perubahan sosial yang dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berdasarkan dari luar masyarakat. Itu ada lingkungan fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor-faktor yang menyebabkan menolak adanya perubahan sosial di masyarakat. Nah, penolakan tersebut terhadap perubahan sosial budaya itu disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama itu ada masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Nah, yang ketiga, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu yang lama membuat inovasi terhalang. Seperti misalnya masih ada sikap priayi dan sikap feodalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada presentasi individu maksudnya. Nah, yang selanjutnya ini ada ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis tetapi diperoleh manusia melalui proses belajar. Yang ketiga, kebedaan kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya yang berbentuk material. Yang keempat, kebudayaan sifatnya dinamis. Yang kelima, kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, yang pertama ada bahasa, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem religi atau kepercayaan, dan yang terakhir itu sistem kesenian. Selanjutnya ada wujud kebudayaan. Menurut Kyoto-Jeningrat, ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan, yaitu yang pertama, sistem budaya. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan atau nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem sosial. Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat dan tata kelakuan. Yang ketiga, ada berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat dari kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya rumah, sepeda motor, komputer, kancing baju, dan lain-lain. Mungkin itu saja pemaparan materi saya yang berjudul Konsep Waktu, Perubahan, dan Kebudayaan. Bila ada salah kata dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.